itu memang ada ketakutan justru sama si laki-laki ini. Mungkin kejadian sebelum mereka kecelakaan itu menyakitkan buat perempuan ini sebenarnya. Mas Tanu dibawa ke dunia lain atau gimana sih ini? Rasanya itu sebentar kayaknya ya, tapi jadi lama itu karena memang mereka tuh berusaha sebenarnya lebih lagi daripada itu gitu ke Mas Tanu. Cuma Mas Tanu masih oke karena dia masih logikanya masih kepake saat itu gitu loh. Jadi dia tuh nggak langsung 100% mikirnya ini setan gitu loh. Ketakutannya bahwa sebenarnya malah jadi yang gue dirampok nggak ya abis ini, atau ada kejahatan apa nggak sih ini gitu yang ada di otaknya Mas Tanu sebenarnya awalnya itu. Nah pemikiran Mas Tanu itu akhirnya nyelamatin dia sebenarnya. Dia pengennya di situ juga ada lagi dia seperti dia sebelumnya gitu. Jadi ada kecelakaan lagi, ada apa di situ. Perempuan ini gangguannya lebih bahaya. Nah ini ada nggak nih hubungan dari rumah tersebut, rumah yang alamat itu sama kejadian 3 ini? Nggak ada. Jadi dia kasih alamat siapa kalau boleh tahu? Ya di situ tempat yang memang banyak teman-temannya gitu loh. Di situ tuh emang lokasi itu banyak dihuni sama makhluk gaib gitu loh. Jadi itu udah kayak campnya mereka gitu, base campnya mereka. Jadi memang akan ke situ gitu arahnya. Oh, mungkin nggak saat itu kalau Mas Tanu malah ketakutan segala macam, akhirnya dia nggak pulang lagi? Kalau nggak pulang sih nggak, cuma mungkin waktunya akan lebih lama lagi. Terus mungkin juga Mas Tanunya bisa jadi besoknya jadi sakit, hidupnya tuh nggak normal kayak biasanya gitu. Ada jadi lebih sensitif lagi, lebih sering ngerasa digangguin, lebih gampang ngelihat makhluk gaib, lebih gampang buat ngerasain ada makhluk gaib di sekitarnya dia gitu. Nah ini kalau masalah portalnya, aku penasaran banget nih. Bener lewat portal itu atau sebenarnya nggak? Aku nggak lihat itu. Oke. Nah satpamnya nih, berarti kan komplotan ya? Di situ banyak memang yang tadi aku bilang campnya mereka gitu. Kalau satpam itu aku nggak bisa tarik ceritanya. Aku dari tadi cuma dapet 2 orang itu karena emang tergambarnya sangat jelas. Sampai biasanya aku kalau masuk ke cerita kan nggak bisa detailin bentuk muka ya. Kalau ini tuh sampai aku bisa detail banget mukanya gitu loh, dari ekspresi perempuan itu yang sendu banget, tapi juga mukanya sedih, ceria tapi ada kesedihan gitu. Terus laki-lakinya tuh kayak jahat, berwibawa tapi nggak mau lepas. Jadi memang kayak dia kayak ngehandle perempuan ini. Oke, tadi kan security-nya kan sempat ngasih tahu udah aman gitu kan, silakan pulang. Apa maksudnya? Ya tadi aku bilang kalau waktu itu logikanya dia kalah sama ketakutannya dia jadi lebih sensitif lagi, lebih gampang, bahkan jadi lebih sering ketemu sama 2 makhluk itu. Karena 2 makhluk itu buat dia tuh ada buat 2 makhluk itu tuh ada ketertarikan sendiri sama Mas Tanu, karena Mas Tanu susah banget buat dibawa bener-bener yang ayo gitu. Tapi sih setelah itu yang unik adalah kan saya arah pulang tuh Kak, dari sana kan arah pulang ke Bekasi lah gitu. Ibaratnya saya udah capek banget, udahlah. Next itu saya ke steam mobil. Steam mobil hari itu cuma pagi itu juga di daerah Jakarta Timur lah nggak salah. Saya ngomong sama operatornya, Bang ini di sekalian vakum ya, saya bilang gitu. Saya takutnya ada apa-apa, saya bilang gitu. Oh ya udah Pak gitu. Pas si operator steamnya itu buka, itu wangi melatinya keluar semua, wangi semua, sampai bener-bener pengaruh itu tuh mobil saya tuh kalah. Dan ada bekas ini, ada bekas cairannya gitu sih. Dan operatornya pun menyadari bahwa itu bau juga. Iya, pastian. Pak, Bapak nggak kebauan? Enggak, padahal kan saya setir ya dari daerah sana ke Jakarta Timur loh, lumayan jauh, setengah jaman lebih. Itu baru berasa di situ. Nah, pas pulang tuh baru berasa banget. Sampai sorenya, sampai besok paginya tuh masih berasa wangi-wanginya. Berarti ini pure karena mungkin Mas Tanu kecapean, jadi nggak konsentrasi, terus tiba-tiba makhluk halusnya pengen ngerjain, kebetulan lagi berhenti juga di sana ya. Tapi emang dia sering kayak begitu gitu loh. Dia ini siapa? Mas Tanu atau? Dua makhluk yang tadi aku bilang tadi itu emang sering. Dan nggak selalu
ikut gitu loh, ada yang bener-bener orang melintas gitu di situ juga bisa hilang fokus gitu. Boleh kali ditanyain ya, sebagai kita orang awam kan, kalau Mas Tanu tadi belum bisa bedain nih yang mana makhluk halus, yang mana bukan. Gimana cara kita bedainnya nih? Susah juga ya. Pakai feeling ya? Itu kayaknya Alami ya? iya, itu dengan sendirinya kita tahu kok gitu. Karena nggak semua orang dapat pengalaman kayak Mas Tanu gitu loh, yang bener-bener sampai ngobrol, ada komunikasi, ngeliat jelas, nganterin gitu. Itu sedikit banget sih. Bedanya apa? Hawa yang itu yang susah aku kasih tahu tuh. Ya. Iya. Dari Tuhan. Benar. Karena hawanya pun juga sebenarnya energinya pun berasa kok. Nggak usah makhluk gaib gitu ya. Orang yang percaya dengan makhluk gaib pun kita biasanya akan ngerasa beda gitu. Orang yang pakai susuk, orang yang pakai pemikat dan lain-lain itu biasanya kita pun udah bisa ngerasain. Kalau hantu lebih suka yang kayak Mas Tanu mungkin yang bisa merasakan atau kayak aku nih yang nggak bisa apa-apa? Biasanya makhluk gaib itu suka sama orang-orang yang rasa penasarannya tinggi. Pokoknya kalau capek istirahat aja. Kalau mau istirahat juga mobil cari tempat yang ya, di agak bensin gitu bisa loh. Iya. Nggak usah di pinggir jalan. Iya. Oke, Sobat Misteri, makasih udah dengerin ceritanya Mas Tanu. Thank you juga Mas Tanu udah mampir dan juga kasih cerita yang luar biasa detail. Kananta ada yang mau disampaikan buat Mas Tanu? Tetap begini, logikanya harus lebih besar daripada rasa takutnya. Terus, tapi tetap juga jangan jadi semena-mena ya. Banyak orang yang kadang jadinya, apa loh, gua nggak takut, apa segala macam gitu. Gak, normalnya aja, biasa aja, karena memang kita hidup berdampingan dengan makhluk gaib. Jadi ya kalau lagi rasa digangguin lagi, ya udah masing-masing aja gitu, berdoa, fokus, itu paling penting. Oke, Sobat Misteri, jangan lupa kalau kalian juga punya cerita serem, boleh dong kirimin cerita kalian ke DM Instagram kita di @ucprime.official atau bisa juga nih kirimkan email ke dmuctv@gmail.com. Nanti yang ceritanya seru bakal kita undang dan cerita di sini dan bakal diulas satu persatu secara detail sama Kananta. Oke? Oke. Saya Geta Gata sama Kananta dan juga Mas Tanu pamit undur diri, sampai ketemu di malam Jumat berikutnya. Malam Jumat jangan pikir kalian sendirian.